Sebenarnya saya belajar minyak urapan itu dari pengalaman hidup. Hidup dalam nama Yesus. Hidup, hidup, kembali dalam nama Yesus. Waktu saya doa, tetap diem aja. Saya di situ ada minyak. Waktu itu saya masih ingat tuh minyak goreng. Tapi problemnya, apakah minyak yang dipakai sekarang doa orang sakit itu minyak obat? Atau hanya minyak dimoni? Ayat 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu atau membubuhnya pada badan orang awam harus dilenyapkan di antara bangsa. Bukan doktrin. Waktu itu saya lihat ada pendeta olesi minyak. Ada pendeta olesi minyak. Saya tidak ngerti itu, saudara. Nah, pada waktu saya bertobat, saya hanya ngelihat aja. Dan suatu kali saya praktekkan. Di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada maksudnya. Yang pertama, minyak urapan itu adalah tanda itu milik Tuhan. Pengalaman tentang minyak urapan itu diawali tahun 93. Suatu kali saya mendoakan seorang ibu. Ibunya ini bukan orang Kristen. Dan ibunya ini terlibat namanya jimat-jimat kuasa kegelapan. Suatu kali jimatnya itu dibakar, dimusnahkan. Pada waktu dibakar, dimusnahkan, waktu itu kan saya kurang pengalaman, saudara. Jadi saya doain dalam nama Yesus. Setelah itu saya bakar jimatnya. Pada waktu saya bakar jimatnya, hari ini dibakar, besoknya terjadi satu kasus. Yaitu apa? Setan yang ada di jimat itu bawa ibu ini, rohnya keluar, yaitu mati suri. Dan waktu itu saya dituntut sama anaknya. Anaknya bukan orang Kristen juga. Saya bingung ini kalau mati suri terus nasib saya gimana? Nah, waktu itu saya bingung, saya berdoa. Nah, waktu saya berdoa, saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kali ini perlu Engkau menolong saya. Saya doa di dalam nama Yesus, segala setan, segala jin, segala roh jahat keluar. Nah, itu saya mikir, ini setannya sudah keluar, tapi rohnya keluar, gimana nih? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat saya. Katakan dalam nama Yesus, roh ibu ini kembali ke tubuh ini. Dan ibu ini napasnya udah berhenti, saudara. Saya doa di dalam nama Yesus, segala kuasa setan, kuasa jimat, kuasa gelap yang mengikat roh ibu ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan roh ibu ini hidup dalam nama Yesus. Hidup, hidup, kembali dalam nama Yesus. Waktu saya doa, tetap diam aja, saudara. Wah, saya mikir gimana nasib saya ini. Saya doa bahasa roh. Saya doa dalam nama Yesus. Tiba-tiba ibu ini batuk-batuk. Kembali hidup. Nah, dan waktu itu saudara, saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya di situ ada minyak. Waktu itu saya masih ingat tuh minyak goreng. Minyak goreng yang belum pernah dipakai. Saya lihat pendeta ngolesi minyak. Coba kali ini saya mau nyoba. Karena saya kan waktu itu bingung gimana caranya, saudara. Nah, saya doa, ingat saudara, Tuhan melihat hati dan percaya. Waktu saya doa, Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus, menjadi benteng yang kudus untuk mematahkan kegelapan, untuk menghancurkan kegelapan. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Berkati minyak ini menteri Roh Kudus, benteng yang kudus, benteng Allah Maha Tinggi. Terus saya doa, saya olesi minyak di dahi ibu ini. Waktu saya olesi minyak gitu, di situ saya ngelihat dalam suatu penglihatan ada cahaya yang membuat tanda di ibu ini. Plak. Di situ saya baru ngerti. Begitu ada tanda di situ, dan tiba-tiba saya lihat roh-roh jahat, yaitu jimat-jimat, yang dari jimat-jimat yang saya bakar itu, saudara, mau masuk ibu itu tidak bisa.
Karena ada satu tanda di sini, itu tanda milik Tuhan. Disitulah saya punya pengalaman hidup. Jadi minyak urapan itu tidak sembarang, bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, dari pengalaman pertama itulah saya baru mengerti bahwa diolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebagai tanda milik Tuhan. Makanya sering di dalam kasus pelepasan, pengusiran roh, begitu setannya itu diusir keluar, tiba-tiba yang habis kita doakan diganggu setan lagi. Di situ pengalaman berkali-kali terjadi. Nah, karena pengalaman yang pertama itulah, begitu saya doa pengusiran setan, setannya keluar, baru dikasih olesi minyak urapan sebagai tanda milik Tuhan. Keluaran 30. Mulai ayat yang ke 22. Keluaran 30 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, terus ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, kayu manis harum setengah dari itu 200 sikal, dan seterusnya. Ayat 25. Haruslah kau buat semua itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan minyak dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. 27. Terus, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan. 28. Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan alasnya, harus kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anak supaya memegang jabatan imam bagiku. Jadi minyak urapan dipakai untuk perkakas bait suci dan imam-imam. Ayat 31. Dan kepada orang Israel harus kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa jangan minyak itu dicurahkan. Janganlah kau buat minyak itu yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itu minyak yang kudus, harus kudus bagimu. Ayat 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu atau membubuhnya pada badan orang awam harus dilenyapkan di antara bangsa. Berarti ada beberapa hal di sini. Minyak yang namanya minyak urapan itu ramuannya harus khusus. Kedua, dipakai untuk mengurapi perkakas bait suci dan imam. Untuk badan orang awam tidak boleh dikasih. Barang siapa kasih pada membubuhinya pada badan orang awam, orang itu harus dihukum mati. Itu minyak urapan. Karena itu kalau minyak urapan dipakai mendoakan orang sakit, salah. Tapi ada problem tadi, 2 ayat itu. 2 ayat itu, nah itu yang saya selalu bilang dalam beberapa seminar sepanjang pagi tadi. Waktu kita membaca teks kitab suci, jangan kita berpikir dengan pikiran kita sekarang. Tapi harus ada membawa pikiran kita pada zaman dulu itu seperti apa. Ya, nah pada waktu itu kalau ada orang sakit, kiranya dia panggil penatua untuk mengoleskan minyak. Tidak dibilang minyak urapan loh ya, hanya minyak. Murid-murid mengoleskan minyak, mendoakan orang sakit. Minyak apa ini? Pasti bukan minyak urapan, tapi itu adalah minyak ramu-ramuan obat. Saudara perhatikan, dalam cerita orang Samaria yang murah hati, dia tolong orang yang disikat oleh perampok itu, dia menaruh anggur dan minyak pada luka-lukanya. Kenapa? Minyak berfungsi obat. Nah, lalu kalau orang sakit panggil penatua kasih minyak, artinya itu minyak obat. Terus kenapa mesti minta penatua? Karena zaman dulu gereja itu rata-rata orang Kristen, orang miskin. Mereka semua tidak sanggup membeli minyak obat. Satu gereja itu beli 1 botol. Siapa yang pegang? Penatua. Jadi kalau ada jemaat di sana sakit, minta penatua, pergi doakan, pakai minyak obat itu.
Tahu-tahu ada di sana sakit lagi, penatua pergi lagi pakai minyak obat itu. Jadi itu minyak untuk obat yang diramu. Itu termasuk minyaknya yang dipakai oleh murid-murid. Nah, jadi minyak itu bukan minyak urapan, tapi itu minyak obat. Sekarang persoalannya adalah bahwa kita kontekstualisasi. Pada zaman sekarang, apakah kita sakit, haruskah kita pakai minyak? Minyak itu dulu fungsi obat. Kalau sekarang sakit kepala, tak usah pakai minyak, beli Mixagrip itu. Karena obat itu sakit kepala. Sakit perut, belilah Instastop. Tak usah panggil penatua. Dulu panggil penatua karena botol obat satu. Sekarang kan sanggup bayar sendiri. Mau panggil penatua berdoa boleh, tapi beli obatnya tidak usah penatua, beli sendiri. Nah, jadi itu seperti itu pengertiannya. Nah, masalahnya sekarang, kalau minyak yang dipakai itu bukan campuran di sini, artinya mereka mengadopsi istilah minyak urapan, padahal isinya bukan. Mestinya jangan sebut minyak urapan. Tapi problemnya, apakah minyak yang dipakai sekarang doa orang sakit itu minyak obat? Atau hanya minyak bimoner? Minyak sembarang minyak? Ramuan khusus? Pengalaman saya adalah kebanyakan bukan minyak khusus, pokoknya sembarang minyak lalu didoakan dan dipakai. Sebagian bahkan menganggap itu kayak mantra. Diminum. Sampai katanya waktu pesawat jatuh itu ada orang yang sebelumnya sudah minum minyak urapan sehingga pesawat jatuh dia selamat. Ada yang selamat dari tsunami karena sebelumnya telah minum minyak urapan dan lain sebagainya. Jadi itu jawabanku itu.